warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Dena Salsabila dengan NIM 1800308 absen 4 dari kelas 3 APG PAUD. Izin untuk mempresentasikan tentang mengatur perilaku dan perhatian. Pertama, perkembangan matematika. Perkembangan matematika pada usia bayi dan usia anak-anak terjadi dalam konteks regulasi kognitif dan perilaku yang ketika distimulus dan didukung dapat mendorong pembelajaran matematika. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi eksekutif lebih kuat terkait dengan transisi yang sukses ke sekolah formal daripada IQ atau kemampuan membaca atau matematika tingkat pemula. Ini menurut peneliti Diamond pada tahun 2008. Fungsi eksekutif didefinisikan sebagai berikut, memiliki tiga komponen inti menurut Diamond pada tahun 2008. Yang pertama adalah kontrol penghambat, yang kedua adalah memori yang berfungsi, yang ketiga adalah fleksibilitas kognitif. Yang pertama, kontrol penghambat. Apa sih yang disebut kontrol penghambat? Kontrol penghambat di sini adalah hambatan dari lingkungan. Hambatan yang di lingkungan, misalkan contohnya di lingkungan kelas sedang belajar, lalu ada satu murid yang sedang menangis, murid yang lain tetap fokus untuk mengerjakan tugas, itu yang tetap mengerjakan tugas, itu yang disebut kontrol penghambat. Dia bisa mengontrol hambatan yang ada di lingkungannya. Yang kedua adalah memori yang berfungsi. Memori yang berfungsi, pada dasarnya memori yang berfungsi ini adalah memori adalah tempat penyimpanan segala informasi yang masuk ke dalam diri seseorang. Karena anak usia dini memorinya masih berbayang, ketika anak usia dini menerima informasi dari lingkungan, disimpan di memori tersebut akan memanipulasi. Kadang-kadang kalau misalkan anak-anak menerima informasi yang lain atau informasi yang baru, informasi yang lama, kadang-kadang berbayang, kadang-kadang mereka lupa. Itu karena anak-anak masih karena anak usia dini itu memorinya itu belum begitu kuat. Yang ketiga adalah fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif itu sama dengan kontrol penghambatan, namun bedanya fleksibilitas kognitif ini anak sudah lebih fokus untuk belajar. Anak tidak menghiraukan sosial, tidak menghiraukan teman-temannya. Dia lebih fokus pada tugasnya. Yang berikutnya adalah kaitan antara kesuksesan matematika dan fungsi eksekutif. Kaitan antara kesuksesan matematika dan fungsi eksekutif mungkin memiliki penyebab mendasar yang berbeda. Blair dan rekan pada tahun 2007 meninjau penelitian neuroscience yang menunjukkan bahwa pada orang dewasa mungkin ada hubungan antara keterampilan matematika dan fungsi eksekutif di tingkat saraf. Jadi pada orang dewasa itu keterampilan matematika dan fungsi eksekutifnya itu telah sampai di tingkat saraf. Meninjau perubahan dalam kurikulum matematika untuk anak-anak, mereka juga menemukan bahwa semakin pengetahuan terotomatisasi, kurang ditekankan, dan tugas-tugas memerlukan keterampilan fungsi eksekutif. Nah, jadi untuk keterampilan matematika dalam anak-anak itu harus sering diberi tugas. Tugas dalam tanda kutip tidak terlalu, jadi tugasnya itu tidak terlalu menekan banget anak. Gitu. Di sini fungsi eksekutif itu ada pemecahan pola, penalaran relasional, dan konsep geometri. Lebih ditekankan. Ini adalah area yang akan menjelaskan hubungan antara fungsi eksekutif dan matematika karena lebih banyak fungsi eksekutif dan pengembangan matematika karena lebih banyak penelitian yang dilakukan. Ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang kaitan kesuksesan matematika dan fungsi eksekutif. Salah satunya adalah Blair dan Raja. Blair dan Raja telah meneliti 170 anak, menemukan bahwa berbagai aspek regulasi diri, termasuk kontrol penghambat, kontrol usaha, dan pemahaman keyakinan salah, bersama dengan kecerdasan cairan, mereka semua membuat kontribusi independen untuk pengetahuan matematika awal anak-anak. Jadi,
pada pada awal pada awal matematika untuk anak usia dini adalah yang harus diutamakan itu kita tuh harus menerapkan, harus mengajarkan kontrol penghambat, kontrol usaha. Apa sih yang disebut kontrol penghambat? Kontrol penghambat itu kita harus mengajarkan anak untuk tetap fokus. Kontrol usaha itu kita harus memotivasi anak agar jangan menyerah untuk mengerjakan tugas. Dan pemahaman keyakinan salah itu kita mempelajari harus mengajarkan kepada anak bahwa tidak semua yang dia pikirkan itu benar bersama dengan kecerdasan cairan. Ini semua yang kontrol penghambat dan kontrol usaha dan pemahaman keyakinan salah bersama dengan kecerdasan cairan itu adalah bekal awal untuk pembelajaran matematika pada anak-anak. Demikian pula, menurut MC Cholan dan rekannya pada tahun 2007 memberikan tugas head to task kepada lebih dari 300 anak usia prasekolah. Tugas head to task meminta anak-anak untuk melakukan kebalikan dari apa yang diinstruksikan. Contohnya, misalkan begini. Guru menginstruksikan untuk memegang kepala. Pada saat permainan dimulai, guru menyebut kepala, namun guru memegang hidung. Contoh, kepala. Jika anak itu memegang kepala, artinya dia mampu untuk mengontrol penghambatan dan dia mampu memperhatikan dan memorinya bekerja. Jika anak itu memegang hidung, artinya dia tidak dapat mengontrol hambatan dan perhatiannya kurang fokus dan memori kerjanya kurang. Jadi dia tidak terlalu menyimak. Nah, para peneliti menemukan bahwa skor peraturan perilaku secara signifikan memprediksi memprediksi skor matematika yang muncul. Para peneliti menyimpulkan bahwa memperkuat perhatian, memori yang bekerja, dan keterampilan pengendalian penghambatan sebelum TK mungkin menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa anak-anak juga memiliki dasar keterampilan akademik awal. Ini dari buku halaman 956. Menurut SP dan rekan pada 2004, dia juga melakukan percobaan secara khusus mempelajari peran memori kerja dan kontrol penghambat dengan hampir 100 anak prasekolah. Mereka menemukan bahwa kedua komponen fungsi eksekutif berkontribusi pada kemampuan matematika anak-anak dengan kontrol penghambat yang paling menonjol. Menurut Pasung Lumhi dan rekan, pada tahun 2007 mempelajari 170 anak berusia 6 tahun di Italia. Mereka memeriksa peran memori kerja, kemampuan fonologis, kompetensi numerik, dan IQ dalam memprediksi prestasi matematika. Mereka menemukan bahwa keterampilan ingatan yang bekerja secara signifikan meramal pembelajaran matematika pada awal sekolah dasar. Ini terjadi, percobaan ini dilakukan di sekolah dasar di Italia. Jadi, IQ itu tidak menjamin bahwa anak itu akan bisa pelajaran matematika. Yang menjamin itu adalah bagaimana sih guru bisa mengajarkan kepada anak itu untuk berkonsentrasi, untuk tetap fokus, dan ya intinya harus mengajarkan kepada anak itu untuk konsentrasi. Modal utama dari pembelajaran matematika adalah konsentrasi. Jika anak tidak mampu berkonsentrasi, maka pembelajaran matematika atau pembelajaran akademik yang lain tidak akan masuk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.